Sobat Tribayers. Selamat datang di Kibaki Business School Podcast. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Tribikes. Oke, kali ini aku ditemani oleh siapa nih? Kenalin aku Vira, rekan podcast dari Tribikes. Oke, wow, Vira. Nah, kenalkan nama aku Rizky juga nih. Nah, di audio kami ada Kak Tio. Jadi Kak Tio nggak ikut nih sekarang nih. Tapi Vira, kalau dari kemarin kita ngomongin hal-hal yang dibilang serius juga enggak, dibilang nggak serius enggak juga. Sekarang kita mau bicara tentang apa nih? Mau yang serius atau yang nggak serius? Apa dua-duanya? dua-duanya sih kalau hari ini. Dua-duanya, oke. Formal dan non formal juga sih hari ini. Wow, wah berarti harus pakai rapi dong. Enggak juga ya? Oh, enggak kelihatan juga ya? dong. Oke. Santai saja. Santai. Ada Have fun. suaranya, ada suaranya. Wah, berarti kita langsung sambut aja. Ada narasumber kami sekarang, yaitu pembina Yayasan Prima Bina Bangsa, yaitu Bu Marion. Hari tenang, kami persilakan. Halo Ibu. Hai. Halo. Gimana Bu? Kabarnya sehat? Sehat. Sangat puji Tuhan ya Bu. Ya, Bu, kami mau nanya-nanya nih. Ya, mau nanya-nanya kayak polisi, Bu. Tapi ini nggak ditilang, Bu. Oke, pertanyaan pertama ya, Bu. Saya mau tanya, Bu. Saat ini kan Ibu dan Bapak sudah mendirikan kampus Tribakti Business School yang begitu mewah, megah, dan modern pastinya. Nah, yang saya mau tanyakan, kenapa sih Bu memilih kota Bekasi untuk menjadi tempat kampus Tribakti Business School? Ya, karena Bekasi itu dekat ke Jakarta dan kita anggap masih ketinggalan gitu dalam pendidikannya. Jadi memang kita mau bagaimana berbuat gitu ya. Ada sesuatu lah yang baik bagi untuk penduduk Bekasi. Ya. Iya, Wah, mau ingin mengembangkan Bekasi lagi nih. Saat mendirikan kampus ini ada nggak sih Bu pengalaman yang sangat menarik itu dan berkesan dalam hidup Ibu dan juga Bapak naik togel? Dulu kan kita bukan di sini, ya, tapi semua itu kan harus katanya mendirikan. Dulu kami di Ruko. Oh, Ya, di Ruko berapa tahun? Lebih 10 tahun ya di Ruko. Baru terpikir-pikir, oh iya mesti ada rupanya kampus begitu ya. Harus gitu ya. Jadi kita tariklah tanah ya. Makanya kita nggak pernah pikirkan harus di pinggir jalan. Ya, memang itu kekurangan kita. Karena kita bukan orang yang profesional dalam hal itu barangkali ya. Jadi ya carilah di tempat, dapatlah di tempat gitu ya. Kira besarnya cocok gitulah ya. Jadi kita akhirnya cari tempat ini ya. Berarti dari Ruko ya Bu ya sampai mendirikan kampus Tribakti sebesar ini. Itu sungguh luar biasa sih. Iya. Terus nggak ada bising dari kendaraan ataupun yang lain. Tenang kan? Cocok sih untuk orang-orang yang sedang belajar. Menurut pikiran kita begitu. Iya. Oke, Bu. Pertanyaan selanjutnya nih. Untuk harapan Ibu untuk Tribakti Business School itu apa sih, Bu? Ya, maunya kita namanya mendirikan sekolah kan gak gampang. Saya pikir itu susah. Iya. Dulu saya pikir-pikir itu mudah gitu. Ternyata itu sesudah kita masuk ke situ memang nggak gampang lah ya. Jadi kita berusaha bagaimana sesudah kita masuk ke dalam harus ada ini, harus ada itu, macam-macam lah ya yang harus kita penuhi. Iya, Gitu. betul. Jadi pelan-pelan ya kita belajar lah. Jadi kita belajar karena kita bukan orang pendidikan sih sebetulnya ya. Kita dididik dulu. Jadi tidak gitu tahu bagaimana sih sebetulnya. Tapi sesudah kita di dalam, oh ya begitu rupanya pendidikan itu. Ya, terima kasih ya. Iya Bu, pastinya Bu saat mendirikan kampus ini kan pasti ada berbagai hambatan ataupun halangan yang mungkin itu sangat sulit gitu untuk dihadapi. Kira-kira bagaimana sih Ibu sekeluarga gitu bisa membangun kampus ini dengan melewati berbagai hambatan yang ada itu? Yang paling susah sih sebetulnya izinnya. Oh. Ya, izin dari
harus dari penduduk, semua penduduk harus menandatangani, ya. Dan kita tidak tahu itu begitu. Jadi sudah kita, oh iya susah banget gitu ya. Jadi itu dengan macam-macam hal lah, akhirnya dapatlah ya izin itu, dan kita mendirikannya dengan dengan halangan-halangan yang bisa kita atasi gitu. Terima kasih. Oke. Wah, satu lagi Bu pertanyaan tentang Tribakti. Kan Ibu dan juga almarhum Bapak adalah seorang dokter juga nih. Tapi kok memilih kampus bukan sesuai lini nih, bukan kedokteran juga, malah membuat kampus ekonomi berbeda, terbalik sama profesinya, itu gimana Bu? Oh iya, memang sebetulnya kalau dokter itu nggak gampang lah ya, panjang pendidikannya dan tidak akan menghasilkan uang begitu ya. Jadi Bapak pikir, oh ya kalau gitu kita bikin sekolah yang cepat gitu ya, bisa menghasilkan gitu ya bagi yang sekolah atau siapa orang sekelilingnya yang bisa cepatlah mendapatkan hasil yang lebih nyata gitu. Dan itu letaknya memang ya di Bekasi gitu ya. Oh, wah, sangat mulia ya. Oke, Bu, aku mau nanya Bu. Pasti kan setiap manusia itu punya waktu senggang, tidak melakukan apa-apa dan tidak melakukan pekerjaan apa-apa. Cara Ibu mengisi waktu luang Ibu nih, waktu senggang Ibu seperti apa sih? Saya kan kesini itu 2 kali seminggu, ya, tiap hari Rabu sama hari Jumat. Ya, di luarnya itu saya ada urusan saya lagi, ada bisnis saya juga di Bogor. Sekali seminggu saja cukup lah, sesudah pandemi ini 1 kali, dulu 2 kali. Di luarnya itu ya macam-macam ya, ada keluarga, ada teman-teman, ada arisan lah. Ya namanya orang tua ya, macam-macam kerjaannya ya. Jadi itu memang makan waktu lah. Jadi di luarnya itu ya saya nonton dong. Menghabiskan waktunya dong. Ya, banyak apa? Ya, nonton TV lah ya. Oh, TV. Ya, aku suruh anak-anak cari dulu deh yang bagus gitu ya. Saya sukanya itu yang agak ya tidak terlalu modern, tidak terlalu apa ya. Oh, Saya pas-pas. ya pilih-pilih lah gitu ya. Ya, terima kasih ya. Oke, Vira. Kira-kira sukanya biasanya nonton apa aja Bu? Misalnya kalau nonton TV itu maunya nonton apa gitu? Kalau pagi-pagi saya nonton biasanya warta berita, jadi saya biasa lah ya TV biasa gitu. Terus sudah itu nanti kan ada waktu yang lowong itu saya pilih. Sekarang aku lagi suka nonton film apa namanya Korea. Oh, sama ya. Sama dong Bu. Film Korea. Ya, kalau tapi tetap memilih sih. Ya, jadi saya nggak sembarangan gitu. Kalau kira-kira cocok isinya ya saya ambil. Kalau tidak ceritanya nggak begitu menarik, aku nggak suka gitu. Ya. Kira-kira sukanya yang genre apa aja nih Bu kalau nonton drakor? Maksudnya mau pilih yang mana gitu? Yang model kayak gimana? Oh, yang ada romantis atau gimana? Ya bisa ada romantis lah. Itu kan kalau ada romantis kan teringat bapak ya. Flashback ya. Iya. Terus ya kalau sekarang cerita yang aku suka yang Korea itu yang kerajaan-kerajaan gitu ya. Oh, dinasti gitu ya. Ya, ya, tapi nggak sembarangan lah kalau kuliah keluar enak saya. Ganti aja ke yang lain gitu. Ya, terima kasih ya. Tapi dengar-dengar burung nih Bu, rumor-rumor burung nih. Ibu bukan hanya drama Korea yang Ibu suka, tapi drama Thailand pun Ibu suka. Iya nggak sih Bu? Thailand nggak berapa sih saya. Nggak berapa. Oke. Ada sih ada tapi nggak gitu. Dia lebih terbuka. Oh. Ya, lebih terbuka dia. Saya lihat itu filmnya ya. Pernah ada beberapa saya tonton. Jadi dia romantisnya juga lebih daripada yang biasa gitu. Oke. Bu, aku mau tanya nih untuk drama Korea. Ada nggak sih Bu scene di mana sampai sekarang itu Ibu inget untuk bagian drama itu? Oh, saya biasa suka lupa saya. Oh. Iya. Nanti nggak ingat-ingat paling ya nggak begitu. Saya suka. Tapi hal apa sih Bu dari nonton drama Korea ini yang Ibu bakal inget sama Bapak? Bapak nggak suka nonton Oh, dia, sama Bapak sekali dia nggak suka. suka. Dia pikir itu, dia bilang satu hari itu cukup 1 jam atau 2 jam. Tidak mau lebih. Dia tidak pernah nonton panjang-panjang. Dia kalau lihat saya nonton, kamu nonton. Dia nggak suka dia nonton.
Ya. Oke, wah. Pasti banyak nih dari, maksudnya adegan dari drama gitu yang mengingatkan ibu dengan bapak. Ada nggak Bu? Bapak nggak pernah nonton, hampir nggak pernah. Ini Bu, mungkin kalau misalnya kan drama Korea ada misalnya hujan-hujanan bareng. Oh, iya. Scene-scene Ya, itu ada mungkin hujannya ya. mungkin pas dulu ibu dipayungin sama bapak gitu kan itu mengingat Masa muda ya? gitu Iya, kan. Itu iya. kayak scene Iya ada aja lah. ada. Pasti ada dong. Iya. Oke. Wah, Fira tadi. Katanya Bu, katanya nih, Ibu juga seneng nih dengar musik-musik Korea, bener nggak itu? Oh saya nggak berapa lah. Oh, ada beberapa. Kira-kira yang Saya diberikan juga nggak ngerti anak-anak Oh. saya lihat hafal dia. Saya heran bagaimana dia hafal itu. ya Bu, Saya nggak berapa. anak muda zaman sekarang emang kayak gitu Iya, Bu. Hal lagu-lagunya yang dia disukai hafal. pasti langsung dihafal. Iya dia hafal betul. Saya heran. Oke, Bu. Tadi kan dari tadi kita ngomongin bapak nih ya sama kegemaran dari Ibu Tobing. Kira-kira kalau misalnya disuruh pilih lagu kenangan bareng sama almarhum apa sih Bu? Lagu mana sudah kita lupa lah. Kalau lagu Batak lah. Oh, lagu Batak. Wow. Oke. Zaman saya lah ya. Oke, zaman Ibu ya. Oke. Sekarang udah beda. Dulu kita sering juga kadang-kadang kita nonton nyanyi duet gitu ya. Acara Karaoke. pesta gitu. Jadi dia suruh hafal saya. Dia bilang suara saya bagus untuk suara dua. Jadi saya suruh apa lagunya itu. Sebenarnya aku udah lupa, tapi dia selalu udah 2 tahun kan bapak meninggal. Dan sudah lama sebelum itu kita juga nggak pernah lagi ke pesta-pesta jarang ya. Jadi udah lupa, tapi biasanya kita suka duet gitu. Oke. Ya, di pesta-pesta. Nah, oke, wah seru juga ya duet ya. Oke. Mau nanya lagi nih Bu, seputaran kehidupan pribadi Ibu. Gimana sih pertemuan awal Ibu sama Bapak dulu gitu? Oh kita sama-sama mahasiswa kan, dia 1 tahun di atas saya. Saya di bawahnya, saya nggak berapa suka pacaran, saya nggak suka. Saya terlalu milih orangnya. Tapi dipertemukan dengan orang yang mampu mengubah ya Bu, Iya, mengubah iya, perspektif betul. Ibu tentang Dia pacaran. ceritanya dia udah baru baik, sudah ceritanya panjang gitu ya, dan sudah akan datang gitu. Jadi sudah kelihatan dia punya hari depannya gitu ya. Jadi saya pikir ini bagus ini. Oke. Wow, sama ya. Harus memilih ya Bu. Oke. Oke Bu, kan sekarang ini Ibu lagi suka dengar lagu apa mungkin? Oh saya nggak gitu, Enggak. lagu-lagu nggak berapa saya suka sekarang. Oke. Ya saya dengar aja, tapi saya nggak gitu, saya nggak nyanyi lagi kan. Jadi saya nggak. Oke. Fian, mau tahu nggak? Baru-baru ini Bu Tobing juga baru merayakan ulang tahunnya yang ke-83 tahun. Selamat ulang tahun Ibu, happy Terima kasih. birthday. Semoga Terima banyak kasih. umur dan selalu diberikan doa. Oke, kayaknya pertanyaan terakhir deh. Iya nggak sih? Iya nih, udah waktunya juga ya. Iya, jangan sampai nanti Bu Tobing yang menanyakan kita nih IP-nya berapa. Waduh. Waduh, gawat itu. Gawat. Semoga bagus ya. Amin, Ibu. Ya semoga. Jadi mesti dekat-dekat ketiga lah gitu ya. Iya. IPK-nya. 3 juga puji Tuhan 3. Iya, iya. Apalagi kalau 4 ya Bu. Ya, enggak, kita rasanya saya nggak ada yang 4, paling 3,5, 3,7 ya. Oke, Iya. 4. Aku Bu. Ada nih Bu. Oh ya. Aku Selamat 4. ya. Oh ya. Iya. Selamat ya. Iya Ibu. Dapatnya susah Bu. Ya, yang perlu belajar lah ya. Iya Bu. Oke Bu, pertanyaan terakhir untuk penutup podcast kali ini. Harapan Ibu untuk mahasiswa Tribakti Business School itu apa sih Bu? Oh ya, semoga mereka sesuai lah dengan apa yang dicita-citakan yang masuk ke sekolah ini kan, untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan ilmu. Semoga mereka berhasil nanti sesudah selesai ya, dan sekolah ini juga maju terus ya ke depannya. Dan itu salah satu kita dulu bikin ini. Ya pula saya pikir kalau kita di ruko kan bisa pindah atau nggak tahu lah ya, namanya ruko. Harus ada rupanya sekolah yang menetap gitu, sehingga nanti satu waktu mahasiswa pergi jauh dia bisa cari sekolah itu gitu. Kalau di ruko kan sulit ya. Jadi memang itulah salah satu waktu kita mesti bikin sekolah
supaya jelas dia punya alamat. Ya. Oke. Oke, terima kasih Bu. Wah. Oke, semua sobat Tribuyers, terima kasih telah mendengarkan podcast Tribikes kali ini bareng sama saya Rizky Dan saya Vira. dan juga narasumber kami Bu Marion. Terima kasih. Oh iya, mau menyampaikan pesan. Tribakti Business School lagi ada promo nih, 1+1. Jadi jika kalian membayar setengah dari angsuran dari Tribakti Business School, kalian akan mendapatkan 1 juta plus 1 juta untuk diskonnya. Wow, sangat besar kan? Dan juga masih banyak lagi nih beasiswa yang akan hadir di Tribakti Business School. Ada beasiswa Yayasan Prima Bidang Bangsa, beasiswa KIP Kuliah, dan juga beasiswa Kemendikbud. Mau nggak ikutan? Kalau mau bisa langsung order ke kami. Order? Bukan lah. Booking ke kami ya untuk beasiswanya. Jadi daftarkan diri kalian segera mungkin. Itu saja. See you and next time. Goodbye. Bye-bye. Hai, terima kasih.